Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata pelajaran sosiologi. Untuk pertemuan kali ini, kita masih sama membahas mengenai bab penelitian sosial. Hanya di pertemuan kali ini kita akan fokus ke rancangan penelitian sosial. Seperti yang kalian lihat dalam mind map rancangan penelitian sosial, kita akan mulai membahas mulai dari topik dan juga judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, hipotesis, dan juga metode penelitian. Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah topik dan judul penelitian. Apa sih Bunda yang dimaksud dengan topik penelitian? Jadi kalau kita berbicara topik penelitian itu adalah payung besar atau tema besar yang kita akan ambil dalam sebuah penelitian. Itu namanya topik penelitian ya. Namun dalam pembelajarannya atau dalam pelaksanaan sebuah penelitian, ketika kita menentukan sebuah topik itu nggak asal-asalan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam sebuah pengambilan topik penelitian. Yang pertama, topik itu harus sesuai dengan minat peneliti. Jadi alasannya supaya kalian nanti semangat dalam melakukan penelitiannya. Kemudian yang kedua, topik yang dipilih haruslah topik yang bisa diteliti oleh peneliti. Artinya, peneliti itu punya kemampuan untuk melakukan penelitian tersebut. Ya. Jadi jangan asal milih topik, tapi kalau kaliannya aja gak sanggup untuk menelitinya, gak bisa menelitinya, itu akan menyulitkan penelitian kalian ya. Di sini ada 4 pertimbangan untuk bisa menentukan apakah penelitian itu bisa dilaksanakan atau tidak gitu ya. Yang pertama, peneliti punya kemampuan untuk meneliti masalah itu. Bisa jadi dilihat dari apakah si peneliti itu memahami konsep teorinya atau bisa mengerti metode pemecahan masalahnya. Kemudian penelitinya punya cukup waktu untuk melakukan penelitian, punya tenaga untuk melaksanakannya, kemudian punya dana yang cukup untuk melakukan penelitian. Itu ya. Kemudian yang ketiga, datanya tersedia. Artinya, ketika kita memilih sebuah topik permasalahan atau topik penelitian, itu datanya tuh ada tuh nanti di lapangan. Memudahkan kita untuk mencari datanya supaya kita nggak kelabakan. Nyarinya di mana ya? Ada nggak ya? Nah, kalau datanya tersedia, itu akan memudahkan kita mencari data. Dan yang selanjutnya, topik memiliki kegunaan praktis, bermanfaat, dan penting. Ini yang harus kalian cari dalam membuat sebuah topik penelitian. Topik penelitian yang aku teliti ini tuh penting nggak sih buat masyarakat? Atau jangan-jangan si topik yang kalian pilih itu hanya berguna bagi diri kalian saja? Enggak ya, dalam sebuah penelitian itu, topik yang harus kalian pilih itu punya manfaatnya. Jadi ketika orang membaca penelitian kalian itu mendapatkan sesuatu yang baru, punya wawasan yang baru, dan pada akhirnya mungkin bisa jadi si penelitian kalian yang kalian lakukan itu bisa jadi masukan buat pemerintah, bagi masyarakat begitu ya. Jadi bukan sekedar hanya punya kepentingan bagi diri sendiri, tapi kalau bisa si topik penelitiannya itu memang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Dan selanjutnya, memuat variabel yang jelas. Variabel itu apa Bunda? Jadi kalau misalkan nanti kalian menemukan kata variabel, jadi variabel itu merupakan objek penelitian ya yang akan kalian teliti. Ya, jadi masalah apa nih yang mau dibahas di dalam si topik ini? Misalkan ya, sebagai contohnya adalah yang kalian lihat contoh topik penelitiannya adalah kenakalan remaja. Nah, variabel yang akan kalian teliti di kenakalan remaja itu apa? Agen sosialisasinya mungkinkah? Perilaku menyimpangnya, faktor penyebabnya, atau apa? Nah, itu dalam sebuah topik penelitian, itu jadi harus jelas tuh variabelnya seperti apa. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang variabel penelitian. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, ada beberapa contoh topik penelitian. Ada kenakalan remaja, tawuran remaja, penyimpangan sosial, kemiskinan, dan permasalahan sosial. Ini adalah topik penelitian, belum judul ya. Jadi topik itu adalah masalah besar yang ingin kalian amati. Cuman kalau kita ambil contohnya nih misalkan tentang kemiskinan.
Apa yang akan kalian kaji di dalam kemiskinan? Apakah faktor penyebabnya, ataukah dampak kemiskinannya, atau gaya hidup masyarakat yang miskin, atau apanya? Jadi kemiskinan itu hanya tema besarnya, tetapi untuk variabel atau objek penelitiannya, itu kalian akan menentukan lebih spesifik dari si topik penelitian. Kemudian yang selanjutnya yang akan kita bahas, tadi sempat kita singgung tentang variabel penelitian. Variabel penelitian itu apa, Bunda? Variabel penelitian itu adalah objek penelitian yang menjadikan kita itu fokus sama penelitian kita. Ya seperti tadi Bunda contohkan, kalau ngebahas kemiskinan, apanya yang mau dibahas? Ya, Bun, faktor penyebabnya. Nah, itu disebut dengan variabel penelitian. Nah, kalau dalam variabel penelitian ternyata dibagi lagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan variabel bebas dan ada yang disebut dengan variabel terikat. Artinya, kalau variabel bebas itu merupakan objek-objek penelitian yang dijadikan penelitian dan di mana objek tersebut itu mempengaruhi objek penelitian yang lain, gitu ya. Sementara untuk variabel terikat, jadi variabel ini dipengaruhi oleh variabel yang lain, tidak bisa berdiri sendiri. Bahasanya seperti itu. Nanti kita akan lihat contoh realnya dalam judul penelitian. Oke, yang selanjutnya itu adalah membuat judul penelitian. Nah, setelah kalian membuat topik penelitiannya, kalian tinggal menentukan judulnya mau apa. Nah, dalam pembuatan judul itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bisa menggambarkan informasi yang ingin ditampilkan dalam laporan penelitian, informatif dan singkat, kemudian menghubungkan atau melihat atau memuat hubungan antar variabel, ya, baik itu lokasi di dalamnya ada, permasalahannya apa, kemudian juga bagaimana hubungan antar variabelnya. Jadi kalian itu ketika membuat sebuah judul penelitian, secara singkatnya itu harus tahu masalahnya apa, di mana, dan kapan. Ya, kita lihat contoh judul penelitian berikut ini. Nah, ini adalah contoh judul penelitian. Kalau kalian melihat kata pengaruh dan terhadap, ini adalah penelitian kuantitatif ya, karena berbicara tentang hubungan, begitu ya. Nanti kita akan bahas penelitian apa saja yang termasuk kuanti dan kuali. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ada judul pengaruh grup musik BTS terhadap sikap konsumtif anak remaja di Sekolah Harapan Pertiwi. Kira-kira kurangnya apa ya? Ya, kurangnya adalah tahun penelitiannya kapan. Ini ya, itu kurangnya di sana. Variabel bebasnya apa? Grup musik BTS. Dia disebut variabel bebas karena mempengaruhi sikap konsumtif anak remaja. Ya, variabel terikatnya apa? Sikap konsumtif anak remaja. Bisa disebut konsumtif hubungannya dengan apa? Dengan grup musik BTS. Artinya, si sikap konsumtif ini dipengaruhi oleh adanya pengaruh variabel bebas, yaitu si grup musik BTS. Sampai situ difahami. Jika memang tidak ada yang atau masih ada yang perlu ditanyakan, silakan untuk hubungi Bunda. Nanti kita akan jelaskan di kelas lebih lanjut.